Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sela Febriani from Management Class 23B. How are you everyone? So in this video, I will explain the material decision theory. So decision theory in statistics is a branch of science that combines the principles of decision making with statistical analysis to assist individuals or organizations in choosing the best alternative based on data and probability. This theory is very useful in situations where decisions have to be taken under uncertainty or risk. Decision theory in a state of certainty is a decision-making model based on the assumption that all the information needed to make a decision is available and valid. In other words, the decision maker has complete and accurate knowledge about all possible outcomes of each available alternative choice. Decision theory in right situation is an approach to decision making where the information held is not completely certain. This means that there are several possible outcomes that can occur from each alternative choice, and each possibility has a probability of occurrence. Decision theory in circumstances of uncertainty is an approach to decision making where the information available is very limited or even non-existent. In contrast to a state of risk where we have a probability estimate for each outcome, in a state of uncertainty, we have absolutely no information regarding the probability of an event occurring. Decision theory in conflict is a framework used to analyze and resolve situations where there are two or more conflicting interests. In conflict situations, decision makers are faced with difficult choice because each choice will benefit one party but harm the other party. Choice or alternatives in the context of the decision theory are all possible actions or outcomes that we can choose from. Each of these alternatives has different consequences, both positive and negative. States of nature of natural conditions in decision theory refer to conditions or events that are beyond the control of the decision maker and can influence the outcome of a decision. These are external factors that cannot be predicted with certainty, but can have a significant impact on the final outcome. Results of payoff in decision theory refer to the consequence of or results obtained from a decision. This is the value or benefit obtained after an action is taken. This outcome can be a gain, loss, satisfaction, or regret. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Keempat, mengambil keputusan ini berdasarkan hasil yang baik. Nah, yang selanjutnya ini ada metode dalam teori keputusan. Ini ada expected value atau EV. Ini merupakan sebuah konsep dalam statistika dan probabilitas yang digunakan untuk memprediksi hasil rata-rata yang diharapkan dari suatu peristiwa atau eksperimen yang berulang kali dilakukan. Nah, ini dirumuskan dalam
Rumusnya yaitu EV sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Ini menunjukkan bahwa nilai harapan didapatkan dengan mengalihkan payoff. Payoff ini merupakan nilai atau hasil yang diperoleh dari suatu peristiwa. Ini bisa berupa keuntungan finansial, jumlah poin, atau jenis hasil lainnya. Probabilitas suatu peristiwa ini merupakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal antara 0 atau tidak mungkin terjadi hingga 1 atau diwakilkan sebagai pasti terjadi. Intinya, EV ini memberikan kita gambaran tentang apa yang secara rata-rata kita harapkan akan terjadi dalam jangka panjang. Yang kedua ini ada expected opportunity loss atau EOL. Ini mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan terbaik. Hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0, sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Metode yang ketiga ini ada expected value of perfect information. Ini merupakan konsep dalam analisis keputusan yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum yang seharusnya mau dibayarkan oleh seorang pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi yang sempurna. Informasi sempurna di sini berarti informasi yang menghilangkan semua ketidakpastian sehingga pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang optimal dengan pasti. Yang selanjutnya ini ada keputusan dalam ketidakpastian. Kriterianya ada yang pertama kriteria Laplace. Probabilitas semua kejadian ini sama dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan yang terbaik. Yang kedua ini kriteria Maximin. Keputusan ini didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi yang pesimis. Ketiga, kriteria Maximax. Keputusan ini didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang keempat, kriteria Harwich. Keputusan ini didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Dan yang terakhir ini ada kriteria minimax regret atau keputusan ini didasarkan pada nilai minimum. Nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Well, that's all I can explain. Hopefully it can be understood. I will end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.